Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menggelar debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden mulai hari ini. Acara debat ini diagendakan berlangsung sebanyak 5 kali dan akan disiarkan sejumlah stasiun televisi lokal. Untuk informasi selengkapnya kami terhubung dengan reporter Berita 1 Keiko Ranti. Keiko, bagaimana persiapan KPU menjelang debat yang akan mulai berlangsung sore ini? Ya baik, memang tidak ada persiapan selain persiapan teknis yang masih harus disiapkan oleh Komisi Pemilihan Pusat untuk terjalannya debat Capres-Cawapres yang akan berlangsung beberapa jam mulai dari sekarang. Dan KPU sendiri hanya mengingatkan bahwa ada beberapa kerangka batasan yang seharusnya dipatuhi oleh pihak-pihak yang tergabung dalam perhelatan acara debat Capres dan Cawapres ini. Dan debat Capres dan Cawapres ini nantinya akan dimoderatori oleh Zainal Abidin Muchtar dari Universitas Gadjah Mada, dan KPU sendiri juga telah memberikan list pertanyaan yang nantinya akan dilontarkan oleh moderator kepada pasangan Capres dan Cawapres. Dan terkait kerangka batasan yang diisyaratkan KPU adalah mengenai moderator yang harus menjadi sosok yang independen dan dapat dan mampu melontarkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan konteks tema yang akan diusung. Yakni untuk tema debat untuk sore ini nantinya adalah mengenai pemerintah yang bersih, kepastian hukum dan birokrasi. Dan kedua pasangan Capres dan Cawapres akan dipersilahkan untuk mengelaborasi visi dan misi yang dimiliki oleh masing-masing. Dan KPU sendiri juga tidak mempermasalahkan bila nantinya dalam dinamika debat para pasangan Capres dan Cawapres akan beradu argumentasi atau saling mengkritik satu sama lain, asalkan tetap dalam konteks yang santun dan beretika. Dan bagi tim kampanye yang nantinya akan turut hadir dalam debat Capres dan Cawapres ini, KPU telah menyiapkan kursi untuk masing-masing tim, yakni untuk satu tim pasangan Capres dan Cawapres diberikan kursi penonton sebanyak 164, dan ada beberapa tata tertib yang seharusnya mereka patuhi, yakni untuk menghormati tujuan utama dari debat Capres dan Cawapres ini dengan tidak meneriakkan yel-yel maupun membawa spanduk dan poster yang dapat mengganggu ketertiban. Ya Keiko, selain terkait dengan debat Capres dan Cawapres nanti, apakah Anda mendapatkan informasi seputar pemutakhiran data daftar pemilih untuk Pilpres 9 Juli mendatang? Baik, dan pada tanggal 9 Juni ini daftar pemilih tetap seharusnya sudah bisa ditetapkan dari tingkat kabupaten kota, dan nanti mulai besok yakni tanggal 10 dan tanggal 11 daftar pemilih tetap akan ditetapkan dalam tingkat provinsi, dan kemudian dilanjutkan nanti untuk penetapan data pemilih tetap KPU RI akan dilaksanakan pada 12-13 Juni. Dan hingga saat ini daftar pemilih sementara yang telah diterima dalam database KPU RI adalah sebanyak 180.263.391 pemilih. Dan untuk ini dipastikan untuk pemilu presiden jumlah tempat pemilihan suara akan berkurang dibandingkan pileg lalu. Bila dalam pileg lalu jumlah TPS sekitar Rp550.000 untuk maksudkan 550.000 TPS, dan untuk di Pilpres kali ini pengerucutannya ada di dalam jumlah pemilih yang disediakan untuk tiap TPS. Untuk Pilpres ini satu TPS nantinya akan melayani 800 pemilih, dan sehingga jumlah TPS telah dikerucutkan menjadi 477.450 TPS. Sementara ini produksi surat suara juga terus berjalan, dan nantinya mekanismenya surat suara dalam suatu waktu yang ditentukan ketika setelah selesai diproduksi akan langsung didistribusikan. Ini untuk sebagai evaluasi dari pileg lalu di mana proses distribusi sempat terjadi masalah, sehingga dengan adanya mekanisme yang ini diharapkan proses distribusi akan berjalan dan paling lambat distribusi sudah bisa selesai pada sekitar minggu ketiga bulan Juni. Ya baik, terima kasih Keiko, reporter Berita 1 Keiko Ranti dan juru kamera Rahmat Syah melaporkan langsung dari gedung KPU Jakarta Selatan.